Selamat siang teman-teman anggota IKAGI dan seluruh awak kabin Garuda Indonesia. Pada kesempatan ini kami berdua dari IKAGI, Ketua Umum IKAGI dan Sekjen Zainal Mutakin dan Jacqueline. Pada siang ini kami akan melakukan press conference yang terakhir menjelang masa berakhirnya kepemimpinan kami berdua. Masa kepemimpinan Zainal dan Jacqueline pada sejak tahun 2018 dan sampai 2021 direncanakan akan dipercepat sampai pada bulan Oktober mendatang. Oleh sebab itu, kami akan melakukan press conference dan beberapa tanya jawab untuk menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan kondisi IKAGI, keadaan organisasi maupun anggota IKAGI dan secara keseluruhan yang terjadi di PT Garuda Indonesia, perusahaan tercinta kita. Oleh sebab itu, yuk teman-teman ikuti acara bincang-bincang ini. Terima kasih. Oke, baik. Selamat siang Mas Zainal dan Mbak Jeki. Selamat siang. Mau berakhir nih jabatannya. Iya. Ya kan? Mbak, bisa dijelaskan nggak bagaimana sih kondisi serikat begini menjelang masa berakhirnya urusan IKAGI Zainal Jeki dan berkaitan dengan dipercepatnya MUBES atau musang yang akan dilakukan pada Oktober nanti, seperti apa itu bisa dijelaskan duduk perkaranya. Ya, Mas ya menjelaskan yang sudah itu. Oh baik, terima kasih. Selamat siang. Saya Zainal Mutakin, Ketua Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia, yang saat ini beberapa bulan ke depan akan berakhir masa kepemimpinan saya. Mudah-mudahan kepemimpinan selanjutnya akan mendapatkan kebaikan dengan cara-cara yang benar dan tentunya cara-cara sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Baik teman-teman sekalian, saya akan menjelaskan persoalan yang terjadi pada saat ini, ya, yang ada beberapa teman-teman dari kita awak kabin merasa selalu melakukan tindakan-tindakan yang sepertinya tidak menerima keberadaan kami atau keberadaan kepengurusan di 2018 ini sampai 2021. Sebenarnya persoalan ini diawali dengan konflik kami dengan teman-teman serikat pekerja yang lainnya dari Garuda Indonesia terkait dengan perjanjian kerja bersama. Nah, pada saat itu perjanjian kerja bersama itu di 2018 ke 2020 memang terjadi kendala dikarenakan permintaan kami sebagai sebuah serikat pekerja yang juga diamanatkan dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 terkait dengan hak penandatanganan perjanjian kerja bersama dilakukan oleh para pihak. Nah, kami sebagai bagian dari para pihak tersebut. Nah, sampai saat perselisihan sampai saat ini belum terjadi penandatanganan PKB oleh IKAGI. Sebenarnya itu intinya yang menjadi pangkal persoalan kami, sehingga meluas kemana-mana. Nah, sehingga dari teman-teman itu memunculkan atau mencoba untuk menekan kami nih, teman-teman ini nih awalnya itu. Nah, kemudian pada saat perselisihan ini, ya, dengan serikat pekerja yang lain dan manajemen tentunya, kami sudah berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan pendekatan secara persuasif dan meminta fasilitas kepada Kemenaker untuk diselesaikan secara bersama-sama. Tapi entah kenapa ada beberapa kelompok-kelompok memang tidak menginginkan kita. Ditambah lagi dengan adanya kebijakan perusahaan terkait dengan diberlakukannya atau diadakannya sebuah jabatan evaluan. Nah, hal itu dilakukan sebab kebijakan perusahaan dilakukan itu ada menuju kepada efisiensi perusahaan pada saat itu. Di 2018 kami juga mencoba untuk mensiasati agar keberadaan evaluan pun tidak mempengaruhi keberadaan purser dalam hal operasional penerbangan. Namun pada faktanya memang terjadi penurunan jam terbang pada saat itu.
Nah, ketika terjadi penurunan jam terbang pada kelompok Perser, maka dari beberapa bagian atau kelompok Perser itu hanya beberapa orang sebenarnya merasa tidak ada artinya mereka merasa tidak diperhatikan oleh kami sebagai serikat pekerja. Padahal beberapa kali kita meminta kepada teman-teman untuk menulis surat resmi kepada kami untuk memperjuangkan apa yang disebut dengan kesejahteraan dalam bentuk tadi adanya FA1 yang mempengaruhi jam terbang Perser. Nah, dari situ muncullah ide-ide GHA dan sampai selanjutnya terjadilah perselisihan dan terjadilah apa yang disebut dengan mosi tidak percaya pada kami. Ya, mosi tidak percaya, munduran adanya berita-berita tentang penurunan, diturunkan secara tidak hormat kepada saya sebagai ketua IKAGI semacam. Ditambah lagi pada tanggal 8 Juli 2019 ya, saya terutama dipanggil oleh pimpinan Garuda Indonesia pada saat itu untuk melakukan pembicaraan. Tapi pembicaraan itu saya nggak tahu kemudian apa. Karena bertepatan tanggal 8 Juli itu kita dipanggil oleh Kemenaker untuk membicarakan perselisihan PKB. Dan pada saat itu hanya difasilitasi oleh Kemenaker. Kita pada Juli, undangan itu seminggu sebelumnya sudah disampaikan pada kami semua, baik manajemen maupun serikat pekerja. Nah, karena tidak bisa, kemudian di hari tanggal 7-nya Julinya itu sekretaris pimpinan perusahaan Garuda Indonesia ini melakukan email kepada saya nih, saya pribadi. Kirim email, kemudian kirim WhatsApp pada kami untuk meminta kehadiran saya untuk bertemu dengan pimpinan Garuda pada saat itu. Saya nggak mungkin akan menepati itu karena pertemuan dengan beliau itu di pukul 7.30. Sementara pertemuan di sana itu jam 8.30 di Kemenaker. Jadi saya bukan mengabaikan permintaan beliau, tapi nggak mungkin, dan saya sampaikan kepada beliau untuk mohon maaf. Nah, kejadian itu akhirnya digunakan untuk melakukan pertemuan. Jadi mereka akhirnya memanggil tim yang disebut dengan tim GHA. Jadi, nah tim GHA itu memang muncul dari teman-teman Perser ya, yang merasa fatah dia berkurang, makanya muncullah tuh GHA. Nah, karena persoalan kemudian di GHA itu bukan semata-mata karena ide mereka juga sebenarnya, tapi karena konflik perselisihan PKB ini yang menjadi akar permasalahan. Jadi sehingga pekerja dari Garuda ini mendukung gerakan tim GH ini untuk bisa direalisasikan gitu. Nah, di tanggal 8 itu mereka hadir, yang harusnya saya hadir tapi mereka hadir. Nah, salah satu poin yang disampaikan oleh pimpinan pada saat itu adalah pimpinan perusahaan pada saat itu akan memberikan kesejahteraan kepada Al-Kabir dengan satu syarat, ketua umum Garuda, ketua umum IKAGI diturunkan pada saat itu dalam waktu sekitar 27 hari. Nah, disitulah mulanya terjadinya perselisihan kita dengan kami pengurus IKAGI dengan teman-teman gitu. Dan mereka mencoba bagaimanapun caranya supaya saya turun, supaya mereka dapat tuh namanya kesejahteraan. Saya bilang nggak bisa cara-cara seperti itu yang dilakukan. Akhirnya kita buat sebuah perjanjian, kerjasama lah dengan mereka, baik kesepakatan di antara mereka nih dengan kami sebagai pengurus. Baik kalau gitu kesejahteraan, apa yang dituntut kesejahteraan? GH baik, kita buat itu surat keputusan tentang tim GHA atas nama serikat pekerja yang dipimpin oleh tim GH pada saat itu, para senior, para Perser. Diberikanlah itu legal standing dari IKAGI dan ada perjanjiannya, dihadiri oleh mereka-mereka yang tidak puas dengan cara-cara kerja kami pada saat itu. Seperti itu Kang. Jadi akhirnya terjadi isu kemana-mana. Saya dianggap tidak becus lah, saya tidak sah lah. 2016 segala macam saya dianggap
membuat pendirian perkumpulan dan segala macam, akhirnya menyebar kemana-mana gitu loh. Akhirnya terjadilah tadi perkara-perkara yang di kepolisian sampai akhirnya perkara di perdata di Pengadilan Negeri Cibinong seperti itu. Jadi tidak ada sama sekali tindakan kami sebagai pengurus itu yang melanggar ADART. Kalau kami melanggar ADART yang disepakati bersama oleh teman-teman sebagai anggota, sebagai pengurus dan sebagai pengawas macam, ada mekanisme penyelesaiannya yang ada diatur dalam ADART-nya. Tapi mereka tidak mau melakukan itu. Mereka mau bypass langsung menggantikan kami. Jadi kayak kudeta. Yang dilakukan oleh mereka adalah kudeta itu sebenarnya. Baik. Pak Jenal, sebelum ke pertanyaan selanjutnya, mungkin Ibu Jeki ada tambahan untuk poin yang tadi. Ya, kalau menyambung apa yang barusan diungkapkan oleh Mas Jenal tadi, bahwa beberapa hal yang membuat teman-teman tidak puas itu karena memang pada prinsipnya mereka berpikir bahwa kesejahteraan itu hanya masalah nilai yang kita dapatkan, nilai uang terbang yang harus ditambah, kemudian nilai penghasilan atau gaji yang harus bertambah. Sementara kalau kita di Serikat Pekerja berbicara tentang kesejahteraan itu harus luas, bukan hanya soal nilai rupiah, tetapi bagaimana kita melihat awak kabin di tempat kerja, di lingkungan kerja itu juga harus bekerja dengan baik. Nah, kalau disebutkan bahwa IKAGI itu dari tahun 2015 sampai 2020 sekarang tidak bikin apa-apa, tidak bisa menyelesaikan kesejahteraan awak kabin, ketika nilai kesejahteraan itu hanya dilihat dari nilai rupiah saja, maka menurut saya di sini konsep Serikat Pekerja memperjuangkan kesejahteraan sudah kabur. Nah, oleh sebab itu IKAGI mau menjelaskan bahwa konsep kesejahteraan itu tidak semata-mata hanya soal uang terbang dan gaji saja. Kalau kita bicara, menyambung tadi Mas Jenal bilang masalah GHA sudah dibicarakan itu sejak periode 2015 dengan manajemen, maksud saya direksi di periode pada saat itu, pada waktu itu. Nah, pada saat kami membicarakan soal uang terbang, ada beberapa peningkatan uang terbang yang dilakukan pada masa kepemimpinan Mas Jenal di tahun 2015. Pada saat itu yang memimpin adalah Jenal Haryo. Mereka meningkatkan nilai uang terbang. Tetapi mungkin untuk beberapa orang nilai uang terbang itu menjadi tidak memuaskan karena adanya kebijakan-kebijakan perusahaan yang lain. Sehingga memang kekecewaan yang semakin membuncah karena pola pikir tentang kesejahteraan hanya soal uang terbang, maka itu serta-merta terbawa, akhirnya membendung, terbawa dan membuat sebuah tindakan yang melanggar ADART. Nah, ketika ini mulai dilakukan oleh beberapa orang, tentu saja IKAGI tidak diam. IKAGI mencoba memberikan penjelasan. IKAGI mencoba untuk memberikan pengertian, dan penjelasan itu harus dijelaskan IKAGI dalam porsi Serikat Pekerja. Jadi IKAGI itu walaupun pemimpinnya Jainal Mutakin yang punya kedudukan FSM atau Flight Service Manager, itu bukan hanya mewakili sekelompok FSM saja. Di Garuda itu awak kabin itu FSM, ada FA1, ada MDC, ada senior, ada junior. IKAGI itu harus mengayomi, harus memperjuangkan hak-hak untuk seluruh rank yang ada di awak kabin. Jadi bukan karena ketuanya FSM lalu hanya memperjuangkan sekelompok FSM saja, lalu sekjennya seorang senior memperjuangkan kesejahteraan senior saja. Konsep Serikat Pekerja tidak bisa dilihat dari itu. Konsep Serikat Pekerja harus dilihat secara luas. Kita bicara kesejahteraan itu harus luas. Kalau IKAGI baru berdiri setahun 2 tahun, lalu bicara tentang kesejahteraan itu dari nilai uang terbang, itu wajar. Tetapi IKAGI sudah berdiri dari tahun 2002. Kalau sudah tahun 2019 kemarin kita masih berbicara pada kesejahteraan dengan tingkatan nilai rupiah saja, bagaimana organisasi ini mau maju sebagai organisasi yang besar yang bisa berpikir secara global sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Nah itu sih Mas, tambahan saya bahwa seharusnya teman-teman yang kecewa dan melakukan pergerakan yang kalau tadi Mas Jainal bilang adalah kudeta, harusnya mereka berpikir bahwa boleh tidak suka dengan Jainal, boleh tidak senang dengan Jacqueline, tapi jangan korbankan Serikat Pekerjanya. Ini organisasi untuk semua orang.
lihatlah secara luas. Ketika mereka menilai cara bicara Jainal itu tidak bagus, tidak memuaskan mereka, itu sah-sah saja secara subjektif mereka boleh menilai seperti itu hak mereka. Tetapi jangan organisasinya yang dihancurkan, jangan organisasinya yang dipecah belah dengan bantuan atau provokasi pihak-pihak lain. Harusnya berpikirlah untuk kepentingan awak kabin secara keseluruhan. Itu Mas, kalau pendapat dari saya. Mungkin jadi bisa disambung nih, dimana kan lagi mau ada regenerasi terus mungkin bisa dijelaskan mungkin dari di kedepannya tadi seperti apa sih aman kerjasama sama siapa, terus bagaimana dengan pengurus baru dan nanti harapan bagi yang baru. Mungkin ini adalah momen yang bagus juga ya Mas untuk IKAGI, momen yang tepat untuk teman-teman awak kabin di Garuda Indonesia ketika IKAGI memang mempunyai rencana untuk mempercepat musang, dan mungkin nanti proses mempercepat musang ini akan dijelaskan oleh Mas Janal, tapi saya akan menjawab pertanyaan Mas Miko dulu bahwa dengan adanya musang yang dipercepat, dengan adanya kehendak dari teman-teman untuk membuat sebuah warna baru di IKAGI, ini adalah satu momen di mana kita mau membuktikan. Yang pertama adalah kepada perusahaan bahwa pemilihan ketua umum dan sekjen saat ini kita lebih mengutamakan bagaimana anak-anak muda, teman-teman awak kabin yang lebih muda, generasi penerus ini melihat bahwa kebutuhan perusahaan itu harus berjalan selaras dengan keberadaan serikat pekerja. Oleh sebab itu teman-teman yang awak kabin muda ini, kami mengharapkan mereka untuk ikut bersama-sama dalam pesta demokrasi, ikut bersama-sama menjadi kandidat ketua umum dan sekjen. Karena apa? Mereka harus belajar bahwa di perusahaan Garuda Indonesia ini kita tidak hanya sekedar terbang saja, tapi bagaimana kita melihat secara luas kondisi kita. Kondisi kita itu artinya kondisi perusahaan, kondisi sesama awak kabin, kondisi dengan pekerja lain yang yang saling berkaitan di perusahaan ini. Nah, dengan adanya IKAGI yang dipimpin oleh anak-anak muda atau oleh pemimpin-pemimpin baru, ini diharapkan. Secara personal saya berharap bahwa mereka bisa menjadi satu simbol yang kuat bahwa mereka adalah pemimpin serikat pekerja yang tegas, tetapi juga yang paham dengan lingkungan kerja, yang paham dengan kondisi perusahaan. Kan kita tahu bahwa Garuda Indonesia ini kan BUMN ya, jadi kita juga harus menyesuaikan bahwa BUMN tidak pernah lepas dari peraturan dan kondisi yang terjadi di negara kita. Oleh sebab itu, saya berharap sih teman-teman muda yang sudah mendaftar sebagai calon ketua umum dan calon sekjen dapat mengikuti, dan siapapun yang memenangkan pemilihan ini nanti, mereka dapat diharapkan menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang bijak, yang kuat dan tegas. Jadi kuat dan tegas itu kan orang selalu berpikir bahwa IKAGI ini selalu fanatik dengan undang-undang, selalu mengacunya pada aturan undang-undang dan tidak pernah mau lentur gitu ya. Kalau menurut pendapat saya sih, pada prinsipnya kita punya dasar. Perusahaan ini perusahaan negara, kita harus menggunakan hukum-hukum yang ada di negara. Kita punya dasar untuk mematuhi undang-undang dan peraturan di negara, tetapi sebagai manusia juga kita kan harus punya jiwa untuk lebih fleksibel. Oleh sebab itu lebih diutamakan berkomunikasi dengan baik, mau berdiskusi dengan baik, kemudian mau melakukan perundingan juga dengan baik. Nah, diharapkan para pemimpin muda, para pemimpin baru yang akan memimpin IKAGI nanti dapat menjadi simbol pemimpin organisasi yang baik dan memajukan IKAGI lebih bagus lagi dari masa-masa sebelumnya. Itu Mas. Ada yang ingin disampaikan Mas? Oke, gini teman-teman, terkait dengan pelaksanaan Musyang di tahun ini, tahun 2020, ini bukan semata-mata kita mengadakan begitu saja gitu, dadakan tidak. Ini sudah melakukan proses pendekatan kepada perusahaan, mengingat kejadian-kejadian yang sudah lewat, yang sudah terjadi, kita untuk mengembalikan posisi kita
sebagai serikat pekerja yang memang akan bermitra dengan perusahaan. Nah, berkali-kali kita sudah melakukan proses pendekatan, pembicaraan kepada manajemen pada saat itu. Nah, yang ditawarkan oleh perusahaan dan meminta perusahaan pada kami agar terjadinya islah, agar terjadinya rekonsiliasi di antara teman-teman awak kabin, supaya persoalan-persoalan di Garuda ini ya tidak terlalu diekspos dengan perusahaan yang tidak ada untungnya bagi perusahaan, dan juga akan merugikan bagi kami juga sebagai kabin kalau itu perusahaan itu berlarut-larut tidak diselesaikan. Nah, salah satu cara yang paling ampuh pada saat itu disampaikan, ya teman-teman LKB itu melakukanlah musyawarah dan mufakat, gitu. Nah, kami mencoba akhirnya, oke Pak, kalau gitu, ya, dengan atas nama teman-teman semua semacam, mengingat persisian ini tidak akan pernah henti-hentinya kalau kita melakukan flashback dan melakukan kritik segala hal kegiatan-kegiatan dan pelanggaran, tidak akan pernah ada, pasti ada akan celahnya. Tidak akan ada kesempurnaan, tidak akan mungkin ada kesempurnaan. Dimanapun pasti ada celahnya. Nah, saya untuk menutup lembaran itu, kemudian kami rapat dengan badan pengurus untuk melakukan upaya-upaya rekonsiliasi dengan cara-cara, salah satunya ini, mempercepat musyawarah anggota tahun 2020 yang harusnya 2021. Nah, ini bentuk kepedulian kami ya kepada perusahaan, karena kami juga nggak mau mengganggu perusahaan dengan kondisi yang pandemik seperti ini. Perusahaan itu udah capek nih mikirin bagaimana merecovery keuangan, bagaimana dia merecovery tentang organisasi ini berjalan dengan baik dengan suasana seperti ini hampir setahun pandemik ini. Ditambah lagi dengan konflik kita yang tidak ada untungnya gitu loh, yang membicarakan tentang persoalan pendirian inilah, pendirian macam nggak ada. Apa yang bisa kita buat? Nah, salah satu yang kita bisa buat untuk perusahaan adalah tadi mempercepat dan berusaha berupaya menjadi mitra perusahaan sesuai dengan amanat undang-undang. Bagaimana mitra perusahaan itu? Sama-sama berdiri tegak, sama-sama yuk memperbaiki keadaan perusahaan lebih baik ke depan. Tidak perlu lagi mempeributkan permasalahan perbedaan. Perbedaan menjadi persamaan nanti ke depannya. Itu salah satu, makanya percepatan perusahaan itu dilakukan oleh kami. Kemudian juga kita juga mempercepat kepemimpinan, regenerasi kepemimpinan oleh pemuda-pemuda ini. Kita membawa kita ini. Jangan sampai teman-teman kita gagap terhadap jabatan. Usianya sudah panjang segala macam, baru bisa jadi pemimpin. Saya nggak mau teman-teman kita di organisasi kaki ini selalu yang memimpin adalah orang-orang paling lama, yang merasa pintar, yang merasa paling lama, yang merasa paling tahu segala macam. Saya nggak mau gitu. Kita harus alih generasi ini lebih cepat supaya dia mempersiapkan generasi muda ke depan untuk memimpin organisasi IKG ini yang lebih baik ke depannya. Karena memang udah suasana dan perkembangan zaman yang memang harus pemimpin para pemuda ini, atau generasi muda ini yang harus diberikan kesempatan memimpin. Gitu loh. Yang itu yang kedua. Yang terakhir adalah mempersatukan teman-teman semua, menghimbau dan mengajak teman-teman, yuk kita gabung dalam suatu wadah yang resmi. IKG ini bukan punya saya, bukan punya teman-teman, bukan punya pengurus, bukan. IKG punya seluruh akabin yang ada di Garuda Indonesia. Sama jaga rumah ini milik sama-sama, bukan milik kita. Dan tidak pernah saya merasa diri kita punya IKG, tidak pernah. Gitu loh. Saya justru mengajak teman-teman, ini rumah kita, mau diapain rumah kita. Tuh. Kalau ada salah-salah di antara pengurus, di antara orang yang mengelola rumah, ya sama-sama lah kita selesaikan sama-sama, gitu loh. Nah, itulah yang menjadi dasar sehingga percepatan perusahaan itu dilakukan. Mudah-mudahan ini berjalan dengan baik ke depan. Terima kasih. Karena ini kan IKG itu dari dulu kan punya niat baik dan makin sekali kemusuhan lah kayak gitu kan. Saya lihat itu pengurusan ini paling berat gitu kan, di perang sama ini atas bawah kanan kiri gitu kan, masuk dalam berakhirnya jabatan. Yang terbaru ada semacam propaganda lagi yang
mungkin bisa membuat anggota gitu Ya. orang lebih terang lagi kita soal macam-macam lah, termasuk apa namanya propaganda ormas kebetulan. Yang tinggal itu kan anggota. Bagaimana menjelaskan terus dan kan itu baik aja bukan ormas kebetulan. Baik, jadi isu-isu yang berkembang itu sebenarnya adalah isu-isu yang mereka sendiri tidak paham gitu. Bagi kami sih hal yang mungkin ketidakpahaman ini harusnya kan didiskusikan bersama-sama kan, harusnya kan ditanya dengan orang-orang yang memang kapasitasnya memang berwenang terhadap persoalan itu gitu. Jangan menjadikan isunya di komunitas ya, komunitas atau bahan-bahan untuk menjatuhkan kelompok-kelompok lain gitu loh. Seharusnya kan kita kalau kita tahu kita tanya yang tahu. Jadi persoalan-persoalan ormas segala macam perkumpulan atau apapun juga itu sebenarnya dasar dari teman-teman kita juga yang tidak bisa menjaga amanat ADART, tidak menjaga bagaimana kepengurusan itu berjalan dengan baik segala macam gitu loh. Nah itu untuk menjaga itu segala macam itu kita perlu payung hukum gitu loh. Karena pada saat itu mantan pengurus pada saat itu ya itu pernah melakukan sebuah tindakan, dugaan tindakan pidana gitu loh. Dan itu sudah diproses bertahun-tahun ya, sampai saat ini belum selesai proses itu gitu loh. Nah mereka menganggap kenapa tidak selesai, karena saya dengar dari beberapa pihak kepolisian mengatakan bahwa ini perkumpulan ini kayak orang arisan gitu loh. Jadi susah diprosesnya gitu loh. Makanya baru 2 tahun nih polisi diamanatkan oleh teman-teman yang di LBH terkait dengan persoalan union busting. Baru 2 tahun polisi harus menanggapi, merespon ketika terjadi perselisihan atau terjadi tindak-tindakan pidana memperdata dilakukan di kepengurusan Serikat Pekerja. 2 tahun ini tidak bisa berbuat apa-apa belum. Orang tahunan aja masih juga tidak bisa diproses dengan baik, apalagi 2 tahun. Nah, untuk menjaga agar ada payung hukum itu ya, supaya teman-teman juga tidak berani berbuat sesuatu yang melanggar. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah amanat Musang juga di 2015 sebenarnya. Kan mereka juga memimpin pada saat rapat di Komisi ADART yang menyatakan perbaikan ADART, perbaikan program kerja, perbaikan terhadap organisasi sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, artinya rekomendasi ini kita follow up dalam bentuk apa? Dalam bentuk tadi menjaga supaya teman-teman berjalan dengan atau sesuai dengan undang-undang maupun ADART yang kita sepakati. Nah, salah satu yang bisa kami lakukan adalah mendapatkan legal standing berbadan hukum. Dari siapa? Nggak mungkin dari Kemenaker, nggak mungkin dari Sudinaker Trans, nggak mungkin dari Menteri Perhubungan, nggak mungkin juga dari perusahaan. Yang bisa kita mintakan payung hukum sebagai badan hukum adalah di Kementerian Hukum HAM. Kita meminta payung hukum itu supaya proses hukum positif ketika ada teman-teman pengurus, anggota atau badan pengawas macam, ketika melakukan tindak pidana dan perdata, maka kita bisa laporkan atas nama legal standing berbadan hukum itu. Nah, nama legal standing berbadan hukum itu tidak bisa nama ikatan awak kabin, tapi harus nama perkumpulan awak kabin. Karena aturannya memang seperti itu. Nah, orang bilang ormas, organisasi massa. Iya, organisasi massa. Tapi organisasi massa kita organisasi massa yang profesi, yang spesifik sifatnya, tidak luas. Karena berbadan ormas itu ada yang berbadan hukum, ada yang tidak berbadan hukum. Berbadan hukum bisa berbentuk perkumpulan, bisa berbentuk yayasan, bisa berbentuk PT. Maka diminta catatkan di Kemenkumham gitu loh. Ya. Nah, sehingga ya. Kenapa? Ya, tidak merubah status IKG. Sehingga di dalam akte sini kalau saya baca. Jadi pertama teman-teman harus tahu. Ini bukti pencatatan. SP Serikat Pekerja itu sederhana. Kita punya 10 orang aja. Ya, 10 orang. SP.
Kemudian kita punya ADART. Cuma lapor aja ke Sudinakertrans. Lapor ke pemerintah di bidang ketenagakerjaan, di mana sesuai dengan perusahaan itu domisilinya di mana. Kalau kota madya, provinsi atau kabupaten. Lapor sama dan sudah lapor dicatatkan oleh mereka. Pemerintah ini dapatlah surat ini. Nih, dapat surat pencatatan ini. Ini dokumen autentik, ini dokumen yang resmi yang kita pegang. Gitu loh. Kalau ada menyatakan kepengurusan, mereka menyatakan kepengurusan sah, harusnya ditunjukkan juga dokumen ini gitu loh. Apa mereka punya dokumen lengkap ini? Kami juga punya sejarah-sejarah dokumen yang ada dari awal sampai sekarang. Itu yang satu. Yang kedua yang tadi teman-teman laporkan bahwa tentang perkumpulan itu di akte perkumpulan itu tidak disebutkan di sini. Kita organisasi perkumpulan awak kabin Garuda Indonesia berbentuk serikat profesi dan serikat pekerja. Jadi perlindungan hukum positif kita didapatkan di akte pendirian perkumpulan, gitu loh. Jadi kalau ada teman-teman kita yang melakukan perbuatan tindak pidana juga pidana, kita bisa laporkan dengan legal standing ini, gitu loh. Itu loh. Jadi bagaimana cara pengurus dengan anggota yang katakanlah mulai sedikit berprovokasi dengan video oleh oknum mereka gitu, itu ada di propaganda buat bagaimana cara menjelaskan pengurus agar anggota tetap tenang karena yang bisa di final. Ya, selalu kami sih berupaya mengajak teman-teman mereka yang memang berseberangan, mereka memang yang pro dan kontra, kita ajak mereka semua duduk sama-sama bareng kita gitu. Karena kita tidak bisa menafikan mereka juga bukan awak kabin, mereka juga awak kabin, gitu loh. Tapi kita juga nggak mau juga berdiri di tempat-tempat yang pro saja, enggak. Kita juga berdiri pada orang-orang yang kontra kita. Kita menjelaskan gitu. Tapi penjelasan itu juga harus sesuai dengan aturan main, dengan kesepakatan segala macam. Bukan menjelaskan pada mereka, menyesuaikan permintaan mereka nggak bisa, gitu loh. Penjelasan itu harus ada hitam putihnya, gitu kan. Jadi kita mengajak ke teman-teman, yuk mari kita berbicara, kita berorganisasi segala macam sesuai dengan aturan yang sudah ada, gitu. Nggak usah dibuat-buat lagi lah aturan ada yang macam-macam gitu. Yang ada aja kita ikutin sama-sama gitu. Kalaupun mereka tetap melakukan terhadap kontraproduktif terhadap kami, itu kan sah menurut mereka. Nggak ada yang bisa melanggar, nggak ada yang kita bisa larang mereka. Sepanjang mereka tidak melarang dan melanggar aturan-aturan dan ketentuan yang berlaku. Kalau mereka melanggar ketentuan berlaku, ya kita akan berupaya juga melakukan atau melakukan hak kita secara konstitusi, ya, terhadap orang-orang atau mereka yang melakukan pelanggaran tersebut, gitu, gitu mas. Ya, saya mau menambahkan sedikit bahwa kalau tadi penjelasan tentang perkumpulan, serikat pekerja itu menjadi hal yang kontra, membingungkan, ada yang galau, ada yang kemudian seperti kacau gitu ya. Seakan-akan ketika ada usulan IKAGI mendaftarkan ke Kemenkumham lalu namanya berdasarkan aturan Kemenkumham jadi perkumpulan tuh kok kayaknya ada yang merasa kecewa, stres dan bingung gitu ya. Tapi kalau saya mau menambahkan seperti ini mas. Ketika organisasi mempunyai kepentingan untuk keberadaan organisasi dan anggota dan disepakati dalam ADART dan dinyatakan dalam acara musang, karena kedaulatan tertinggi itu kan musang ya, musyawarah anggota, itu adalah hal yang sangat penting untuk diakomodir oleh para pengurus IKAGI. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika IKAGI mendaftarkan ke Menkumham untuk kepentingan mengakomodir kepentingan hukum yang tidak bisa diakomodir oleh hubungan industrial, maka sah-sah saja IKAGI mendaftarkan atau mencatatkan ke Kemenkumham. Nah, ketika di Kemenkumham aturannya harus menggunakan nama perkumpulan, jadi menurut saya itu versi Kemenkumham harus menggunakan nama perkumpulan. Lantas, ketika terdaftar di Kemenkumham, apakah IKAGI Serikat Pekerja itu tiba-tiba hilang begitu saja ditelan bumi?
Oh ya, nggak begitu. Untuk teman-teman anggota dan awak kabin di Garuda Indonesia harus ketahui juga, ini untuk pengetahuan umum bagi teman-teman yang ada di luar ya. Mereka yang ingin berserikat harus mempelajari yang namanya Undang-Undang 21 nomor 2 tahun Undang-Undang 21 tahun 2000 itu yang menyatakan tentang Undang-Undang Serikat Pekerja. Di bab 10 dinyatakan bahwa serikat pekerja itu bubar, hilang, itu bukan karena dia terdaftar sebagai perkumpulan, bukan. Tapi karena kemauan anggota, karena perusahaannya bangkrut, karena keputusan dari pengadilan. Keputusan pengadilan pun salah satu ayat menyatakan bahwa kalau serikat pekerja itu melanggar Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Apakah dengan didaftarkannya IKAGI, dicatatkannya IKAGI, supaya memiliki badan hukum, kayak Mas Jenal tadi bilang, untuk mengakomodir hukum positif, apakah ketika mencatatkan ke Kemenkumham, lalu namanya menjadi perkumpulan awak kabin, apakah itu lantas hilang? Sementara di Undang-Undang 21 tahun 2000 menyatakan bubarnya serikat pekerja itu bukan karena dicatatkan ke perkumpulan, karena 3 hal yang tadi itu, karena permintaan anggota, karena perusahaan bangkrut, dan karena keputusan pengadilan. Lalu ada yang menyatakan juga bahwa keputusan pengadilan kasus IKAGI di PHI yang kemarin terkait masalah PKB itu menyatakan bahwa IKAGI adalah perkumpulan dan bukan serikat pekerja. Itu adalah masalah yang berbeda. IKAGI kemarin itu menggugat di PHI itu terkait dengan masalah PKB, bukan terkait dengan status IKAGI sebagai perkumpulan. Dan keputusan hakim di PHI itu tidak berkekuatan hukum tetap. Itu yang harus dipahami oleh teman-teman gitu loh. Jadi kita harus membedakan satu permasalahan dengan yang lainnya. Itu tidak boleh dicampur aduk, nanti malah jadi kacau cara berpikir kita. Sehingga kita akan terpengaruh dengan beberapa kelompok orang yang sudah sesat nalar, yang tiba-tiba membuat propaganda melalui video-video gelap, sehingga mereka membuat sebuah kericuhan di tempat kerja, dan ini adalah hal yang tidak baik. Hal ini juga yang kami pikir harus kami antisipasi. Kalau organisasi legal tuh ya Mas Miko, dia membuat statement, press release itu dengan perangkat organisasi. Harus benar-benar membuat statement itu dengan jelas, bukan dengan suara-suara gelap, dengan provokasi-provokasi di chatting group, tetapi bersikap profesional lah. Sebagai ketua, sekjen, atau pengurus IKAGI, duduk dan membuat press conference, membuat pernyataan secara legal, dan dipublikasikan dengan baik gitu loh. Jangan dengan cara-cara yang selalu mengadu domba. Sehingga kembali kepada pernyataan awal tadi bahwa jika permasalahan perkumpulan, status IKAGI, baik itu sebagai perkumpulan atau serikat pekerja, masih terus dipermasalahkan, dan sehingga itu dibuat seolah-olah IKAGI ini tidak sah sebagai serikat pekerja, teman-teman yang menyatakan itu harusnya berpikir ulang. Karena bukti yang diberikan oleh Mas Jenal tadi secara dokumen, secara administrasi itu sudah dipenuhi oleh IKAGI. Dan ketika IKAGI memenuhi permintaan di Musang untuk merubah ADART yang disesuaikan dengan perkembangan zaman, itu kan keputusan bersama. Lalu caranya oleh pengurus dilakukan pendaftaran, pencatatan ke Kemenkumham. Nah, hal inilah yang harusnya teman-teman yang tidak mengerti itu menanyakannya pada kami para pengurus IKAGI. Itu aja sih Mas. Tambahannya adalah terkait dengan ADART perkumpulan. Itu kan tidak sama sekali berbeda sebenarnya. Karena kenapa? Karena bentuknya kan serikat pekerja kita. Serikat profesi, serikat pekerja dan serikat profesi. Kabin. Jadi ADART-nya ADART serikat pekerja sebenarnya. Tidak di luar dari itu. Tadi saya cuma mengatakan ke teman-teman, hanya legal standing, kita mendapatkan legal standing berbadan hukum. Karena yang dapat berbadan hukum harus dicatatkan di Kemenkumham, itu saja. Nah, prosedurnya seperti apa? Macam prosedurnya mereka punya. Namanya sebuah perkumpulan, itu loh. Jadi nggak usah diperdebatkan, loh kok dia ADART-nya begini macam.
nggak ada berdebat, memang ADART-nya ADART Serikat Pekerja gitu loh. Bentuknya disesuaikan dengan bentuk format yang memang kewenangan Kemenkumham untuk mengatur formatnya, kontennya sesuai dengan Serikat Pekerja gitu loh. Ya itu Mas. Kepada para anggota kalau ini nggak usah provokasi ya. Iya. Makanya kalau nggak tahu tuh Mas, menurut kami ada baiknya teman-teman menanyakan, tetapi juga kami membuat diskusi juga lewat rapat anggota tahunan kemarin yang sudah dilaksanakan pada bulan Agustus. Kemudian kebetulan nanti nanti sore jam 3 sampai jam 5 kami juga akan mengadakan rapat online dengan anggota juga, membahas tentang keberadaan IKG. Ini yang kita akan bicarakan, yang selalu didengung-dengungkan di tempat kerja, dan membahas juga ADART IKG. Jadi menjelang persiapan musang ini supaya teman-teman tuh anggota itu mengerti gitu loh, kenapa sih dalam musang itu ada komisi ADART, ada komisi laporan keuangan, ada komisi program kerja. Hal ini juga harus diketahui oleh para anggota yang selalu sibuk terbang, supaya mereka mengerti bahwa IKG itu bukan soal bekerja memperjuangkan supaya uang terbang cepat naik, bukan itu saja, tetapi IKG juga membicarakan banyak hal termasuk program kerja yang benar-benar bisa diwujudkan untuk kepentingan bersama. Itu sih Mas. Ada yang disampaikan lagi mungkin dari topik Sebagai ini. Ya, saya sih mengajak ke teman-teman sekalian ya. Ini kan suasananya suasana yang memang memprihatinkan. Gitu. Tidak elok sih sebenarnya kalau kami sebagai kaban di front line dan semacam masih memperkarakan pesan-pesan yang menurut saya sih nggak perlu diperdebatkan. Membentuk apapun juga semacam. Ya, sepanjang dia punya legalitas, ya, sepanjang dia memang tercatat dan resmi, ya, sebagai apapun juga sesuai undang-undang semacam, mari kita duduk sama-sama gitu loh. Jangan membebankan perusahaan, teman-teman. Ya, kita itu hadir karena ada perusahaan, bukan tiba-tiba dihadir itu besar belakangan, enggak. Kalau seandainya seumpamanya ada sebuah perusahaan di mana entah berantakan terus nggak bisa beroperasi lagi semacam, berdiri itu Serikat Pekerja, berdiri itu perkumpulan. Nggak ada tuh perkumpulan Serikat Pekerja gitu loh. Jadi kita nggak usah mempermasalahkan tentang apa itu perkumpulan atau Serikat Pekerja semacam. Mari kita duduk sama-sama, ya, membangun perusahaan ini ke depan lebih baik lagi. Bagaimana nih menghadapi suasana pandemi ini semacam, ya, bagaimana meningkatkan kepercayaan penumpang agar tetap naik kepada perusahaan kami, ke perusahaan yang tercinta ini gitu loh. Melakukan mungkin roadshow kemana-mana semacam, memperjelaskan keadaan bagaimana sebenarnya keamanan kita, bagaimana prosedur pelaksanaan di penerbangan nanti semacam, yang mereka lebih tahu dan aman, yang nyaman gitu. Mereka udah nggak usah lagi ribut-ribut. Kita sudah ngajak ke teman-teman, dan saya tidak lagi berkuasa kok. Saya tidak lagi memimpin lagi perusahaan IKG ini ke depan. Saya mengajak ke teman-teman semua ikut hadir di sini, semua calonkan, nggak ada pilih-pilih. Siapa teman nggak ada sama sekali memilih atau mengklaster, teman-teman nggak ada. Tapi kan dari teman-teman sendiri yang menolak, ya kan? Itikat baik kita ditolak. Karena ada, saya nggak tahu. Yang mudah-mudahan aja dia mendapat hidayah atau pencerahan kali, mudah-mudahan. Ya, mari sama-sama gitu. Kita tidak membedakan lagi, gitu loh. Apakah itu perser, apakah senior, apakah junior, apakah apalah macam, nggak penting. Ya, sama-sama kita kabin. Ya, yuk kita usung, kita perjuangkan hak kita, dan jangan lupa kewajiban kita juga sebagai awak kabin. Karena ini paling penting, kewajiban kita sebagai kabin. Karena kita adalah kerja di perusahaan ini. Agar perusahaan ini mendapatkan untung, mendapatkan segala sesuatu yang baik, dan untungnya pasti untuk kita semua. Nggak mungkin untuk orang lain. Mari teman-teman ikuti semua pemilihan umum ini dengan aman dan nyaman, dan mohon kehadiran teman-teman di musyawarah anggota nanti, ya. Tentukan pilihan teman-teman sendiri, tentukan juga program kerjanya, tentukan juga aturan main semacam, agar semua teman-teman itu berjalan dengan aturan yang disepakati, supaya tidak ada lagi orang-orang atau teman-teman yang melakukan pelanggaran, yang melakukan apa semacam. Itu sudah jelas semua diatur dalam ketentuan bersama yang disepakati bersama.
Itu aja saya mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi salam hormat saya kepada semua teman-teman pengurus, teman-teman panitia, musyawarah anggota ini. Tetaplah berjalan, tetaplah melakukan tugasnya semaksimal mungkin, karena apa yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang benar, baik bagi kita, sesuai dengan ketentuan yang berlaku semacam, dan perusahaan pun telah mengizinkan kepada kami untuk melakukan kegiatan musyawarah anggota ini. Jadi tidak ada lagi keraguan untuk teman-teman untuk mendengarkan orang-orang yang tidak suka dengan kita. Mudah-mudahan kita doakan aja ke mereka semua agar mereka mau luluh hatinya, terbuka hatinya untuk menerima semua ajak-ajak kebaikan. Hanya setan saja yang tidak mau mengajak kebaikan. Jadi kalau teman-teman merasa manusia, saya yakin pasti mau diajak kebaikan. Ya, mudah-mudahan mereka bagian dari manusia yang mau diajak kebaikan dan menyebarkan keberkahan kepada kita semua. Begitu, Mas. Baik, kalau dari saya, mari teman-teman anggota IKG, teman-teman awak kabin di PT Garuda Indonesia, selama masa pandemi Corona ini, kita menyikapi kondisi yang secara global di seluruh dunia dianggap menyusahkan semua pihak, khususnya dunia penerbangan yang memang benar-benar terpuruk. Tetapi kita sebagai awak kabin tetap mempunyai semangat yang kuat, mau berpikir positif, dan tetap bekerja secara profesional. Kami mengundang seluruh awak kabin dan teman-teman di anggota IKG untuk hadir di acara Musang pada tanggal 14 sampai 15 Oktober di kantor Garuda Indonesia City Center, dan pada saat itu nanti kita semua akan berkumpul dengan baik. Dan kita akan berbicara tentang keberadaan kita, organisasi kita dengan baik. Sekali lagi, mari kita bantu perusahaan, mari kita perjuangkan keberadaan serikat kita dan berjuang bersama-sama di dalam IKG, karena kita adalah satu IKG, kita adalah satu Garuda Indonesia, dan hidup awak kabin. Terima kasih. Terima kasih buat semuanya, Mas. Terima kasih, Mas Miko. Sukses selalu. Terima kasih, Mas. Selamat siang. Hidup IKG.